Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi, saya dari kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Bangkayang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai trigonometri dasar, yakni pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, pada materi trigonometri ini, kita akan berbicara mengenai sudut. Sebelum itu, pertama-tama kita masuk ke dalam pengertian sudut terlebih dahulu. Apa sih sudut itu? Sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Nah, dalam trigonometri, istilah kota sudut ini, satuannya ada dua, di mana dua satuan tersebut digunakan untuk mengukur sudut, yakni satuan derajat dan satuan radian. Biasanya, satuan radian ini bentuknya dalam bentuk pi. Kemudian, besar sudut satu putaran dalam derajat adalah 360 derajat, dan dalam radian itu berarti 2 pi radian. Jadi dengan kata lain, 360 derajat adalah 2 pi radian. Adapun pi dalam radian itu sama dengan 180 derajat, tetapi dalam sebuah nilai pi itu adalah 3,14 atau 22/7. Nah, di sini terdapat 3 soal ya teman-teman, di mana kita diminta untuk mengubah besar sudut radian ke dalam satuan derajat, yang dimana soal yang pertama yaitu 5/6 radian, soal yang kedua 3/4 pi radian, soal yang ketiga 5/12 pi radian. Penyelesaiannya, sebelum mengerjakan soal tersebut, perlu kita ingat kembali bahwa satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian, dan pi sama dengan 180 derajat. Untuk soal yang pertama, yaitu 5/6 radian sama dengan 5/6 dikali menuju derajat ke radian ini adalah 360 derajat setiap 2 pi. Jadi maksudnya 5/6 dikali 360 per 2 pi sama dengan 5 dikali 360 sama dengan 1800 derajat, 6 dikali 2 pi sama dengan 12 pi, 1800 derajat dibagi 12 pi sama dengan 150 per pi derajat. Jadi hasilnya adalah 150 per pi derajat. Untuk soal yang kedua, yaitu 3/4 pi radian sama dengan 3/4, untuk pi-nya sama dengan 180 derajat, jadi 3/4 dikali 180 derajat sama dengan 540 derajat per 4, sama dengan 540 derajat dibagi 4 sama dengan 135 derajat. Untuk soal yang ketiga, 5/12 radian sama dengan 5/12 dikali 180 derajat sama dengan 5 dikali 180 derajat sama dengan 900 derajat per 12 sama dengan 900 dibagi 12 sama dengan 75 derajat. Nah, kemudian ini terdapat contoh soal berikutnya, di mana kita diajak untuk mengubah satuan derajat ke dalam satuan radian. Soal yang pertama 45 derajat, soal yang kedua 90 derajat, dan soal yang ketiga yaitu 240 derajat. Nah, seperti yang sudah kita bahas setiap
setiap 2 pi radian itu 360 derajat. Jadi penyelesaiannya yang pertama 45 derajat sama dengan 45 dikali 2 pi per 360 sama dengan 90 pi per 360. Kemudian kita kecilkan menjadi 1/4 pi radian. Untuk soal yang kedua, 90 derajat sama dengan 90 dikali 2 pi per 360 sama dengan 180 per 360. Dikecilkan menjadi 1/2 pi radian. Untuk soal yang ketiga, 240 derajat sama dengan 240 dikali 2 pi per 360 sama dengan 480 per 360 sama dengan 4/3 pi radian. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum itu, saya akan memberikan pengertian dari trigonometri terlebih dahulu. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Karena kita akan membahas segitiga, di sini saya akan memberikan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di B. Menurut sudut A, sisi AC disebut sisi miring segitiga, sisi BC disebut sisi depan sudut, dan sisi AB disebut sisi di samping sudut. Sehingga didefinisikan sebagai berikut. Sinus A didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi depan sudut dengan sisi miring segitiga menjadi BC per AC. Yang kedua, kosinus A didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga, ditulis cos A sama dengan AB per AC. Yang ketiga, tangen A didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Ditulis tan A sama dengan D per SA sama dengan BC per AB. Yang nomor 4, kosekan A ditulis kosek A sama dengan mi miring per depan sama dengan AC per BC. Yang kelima, sekant A ditulis sek A sama dengan mi per miring sisi miring per sisi samping sama dengan AC per AB. Yang keenam, kontangan A didefinisikan sebagai perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Ditulis kotan A sama dengan samping per depan sama dengan AB per BC. Berikut ada beberapa contoh soal. Perhatikan gambar di samping, tentukan besar sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, kotan theta. Theta yang di dalam kurung ini adalah simbol sebuah sudut di dalam segitiga. Pada soal kali ini saya menggunakan simbol theta, tetapi nanti bisa juga diganti dengan alfa atau simbol apapun yang menyimbolkan sebuah sudut di dalam segitiga. Penyelesaiannya, di sini diketahui sisi depan AC sama dengan 3, sisi samping BC sama dengan 4, dan sisi miringnya
AB sama dengan 5. Jadi untuk sin tetanya, AC per AB sama dengan 3/5. Cos theta BC per AB sama dengan 4/5. Tan theta AC per BC sama dengan 3/4. AB per AC sama dengan 5/3. Sec theta AB per BC sama dengan 5/4. Kotan theta BC per AC sama dengan 4/3. Nah, untuk mengetahui AC atau AB-nya itu dengan melalui rumus yang tadi kita bahas, yang di paling awal, yang dimana kita untuk menemukan nilai sinus A, kosinus A, tangen, kosekant, sekant, dan kotangen. Kemudian ini ada contoh soal berikutnya. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q. Jika PQ sama dengan 5 cm dan PR sama dengan 13 cm, hitunglah nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, sec alfa, cosec alfa, dan kotan alfa. Dengan alfa adalah sudut antara QR dan PR. Nah, pada soal berikut ini, sudut QR ini belum diketahui. Nah, pertama-tama kita mencari sudut QR terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Diketahui PQ sama dengan 5 cm, PR sama dengan 13 cm, QR sama dengan titik-titik. Jawab, QR sama dengan akar PR kuadrat dikurang PQ kuadrat. QR sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. QR sama dengan akar 13 kuadrat sama dengan 169 dikurang 5 kuadrat sama dengan 25. QR sama dengan akar 169 dikurang 25 sama dengan 144 sama dengan akar dari 144 adalah 12. Jadi untuk sudut QR-nya adalah 12 cm. Nah, sudut QR sudah diketahui. Jadi sisi depan PQ sama dengan 5, sisi samping QR sama dengan 12, sisi miring PR sama dengan 13. Sehingga ditemukan sin alfa sama dengan, kita masukin rumus yang kita sudah bahas tadi, di mana perbandingan PQ per PR sama dengan 5/13, cos alfa perbandingan dari QR per PR sama dengan 12/13, tan alfa perbandingan antara PQ dan QR sama dengan 5/12, cosec alfa perbandingan dari PR per PQ sama dengan 13/5, sec alfa sama dengan 4 PR per QR sama dengan 13/12, kotan alfa sama dengan perbandingan dari QR per PQ sama dengan 12/5. Baiklah, sekian pembahasan mengenai trigonometri dari saya. Jika terdapat kata-kata yang tidak memuaskan, saya minta maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.